Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Para hadirin ahli berjamaah di musola di payun orang sasarangan manjatkeun puji kali syukur ka ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala katali atas kudrat sareng irodat mantena pisan urang ayeuna ngariung di ieu haflah mubarakah nyaeta di musola Baitul Hikmah kampung atau napi dusun Puhun, desa Pangkalan, kecamatan Ciwibang, Kabupaten Kuningan. Para ahli berjamaah tangtos semarak pisan dina sasi Ramadan ayeuna hartosna di setiap musola anu biasana tahun kamari teu ngayakeun ayeuna ngayakeun. Sapertos di Simpuring dina kuliah subuh aya di musola Baitul Muqarrabin, antena di masjid pengawasan penuh tanggalan. Jadi bukan hanya satu minggu penuh hari-hari setiap hari, tapi bahkan aya nu seunteuna, aya nu weminang, tas asar, pengawasan. Tangtos sadaya ngupas atau napi ngabahas masalah fadilah sasi Ramadan. Ngan simkuring ayeuna dina sonten ieu mencoba doa yang biasa senantiasa ke urang dibaca, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Eta hartosna teu dihartoskeun barik lana fi rajaba, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan. Dan kita hanya minta sampai bulan Ramadan, untuk sampai bulan haji gitu, pada umroh, pada haji. Wa balikna Ramadan hanya 3 bulan, Rajab, Rawah, terus bulan Ramadan. Ayat tanda besar. Ada apa di bulan Ramadan gitu? Ada apa di bulan? Kok sampai hanya seolah-olah kita menginginkan usia kita sampai bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan sasisia. Ada apa di bulan Ramadan? Upami kurang diteliti asrorisiam gitu. Rahasia-rahasia puasa, terus hadis-hadis Al-Qur'an matungan saukur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eta ayat anu ngeunaan dina urang wajibna puasa. Tah bahkan menurut ayat nasih dan mansuh, ta ayat nasih teh anu kanya siyamukum khairul lakum. Siyamukum khairul lakum eta ayat upami urang puasa bagus pikeun anjeun. Tidak ada peningkatan kutiba di dinya. Tah jadi ayat eta dinasih kula ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus orang tadi bahas masalah etana fadilul a'mal di sasi Ramadan luar biasa, di mana dikenal sasi Ramadan itu awaluhu rahmatun
wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itu minan nar. Itu anu populer di urang, di masyarakat urang, hadis anu populer itu. Tah di mana urang menggap sasi Ramadan aya hubunganna sareng sasi Rajab sareng sasi Rawah. Tah janten upami urang ayeuna sasi Ramadan dongkap otomatis kumaha urang keur di sasi Rajabna teras kumaha urang oge di sasi Rawahna sasi Sa'ban. Kusabab aya nu kata teh ulama salaf salafi soleh nya aya istilahna upami syahrul Rajab itu syahrullah, upami syahrul Sa'ban itu syahri kata baginda Rasulullah. Terus wa Sa'bana wa Ramadana syahru ummati, bulan umatku kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartosna di bulan suci Ramadan banyak fadilah-fadilah yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Sehingga di bulan suci Ramadan keutamaan kita beramal, kita beribadah. Apabila kita mengerjakan sesuatu yang disunahkan, itu berarti pahalanya sama dengan pahala fardu di luar bulan suci Ramadan. Jadi upami orang melaksanakan sunnah di bulan suci Ramadan, itu pahalanya sama dengan fardu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau fardunya? Fardunya dilipat gandakan. Bahkan di keterangan ayat wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasiun alim. Ayat amal anu dilipat gandakan 10, ayat sampai 70, ayat sampai 700, tapi mah wallahu yudaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala liman bagi orang yasha yang dikehendaki oleh Allah. Jadi luar biasa pahala di bulan suci Ramadan. Ada satu hadis, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu sab'ina hirrifan minan nar. Iya hadis Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan. Man siapa orangnya soma yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yauman satu hari saja. Fi sabilillah itu hanya semata-mata karena Allah, di jalan Allah, mengikuti perintah Allah. Ba'adallahu Allah akan menjauhkan bagi orang tersebut sab'ina khirifan 70 pos minan nar daripada api neraka. Itu nar khirifan itu ada yang mentafsirkan, mengartikan 1 tahun perjalanan kalau dijalani oleh jalan kaki. Jadi apabila 700-nya 70 khirif itu berarti apabila kita jalani antara orang yang puasa 1 hari karena Allah dan neraka itu 70 tahun kalau kita dijalani. Jalan kaki misalnya 70 tahun, bayangkan. Karena jauh-jauhnya itu seolah-olah, kenapa sampai jauh-jauh? Karena panasnya api neraka apabila orang mendekati luar biasa, panasnya sudah tidak ada bandingannya. Bahkan ketika Nabi Adam minta api untuk memasak di alam dunia, itu kata malaikat ngambil 1 biji korma, itu terlalu besar. Terus sampai diperkecil dan itu dikem dulu, dimasukkan dulu di dalam air ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, baru itu ke alam duniakan. Jadi bahkan apabila api neraka dijatuhkan ke alam dunia, sebiji sawi saja, semua air yang ada di laut, termasuk di laut yang paling dalam itu, Samudra Pasifik misalnya, Samudra Hindia misalnya, itu kering air laut semua karena panasnya api neraka. Nah ini bagi orang yang melaksanakan puasa 1 hari di bulan suci Ramadan karena Allah, itu akan dijauhkan 70 khirif. Ya. Nah, di dalam hadis lain, man qoma ma'al imam hatta yansorifu kutiba lahu qiyama lailatin. Man siapa orangnya koma yang berjamaah sholat ma'al imam beserta imam di bulan Ramadan nih, hatta yansorifa sehingga imam mengangkatkan kakinya pulang ke rumah,
Tapi kan kebiasaannya kalau kita sholat, imam masih ada di mimbar, makmumnya sudah pada pulang. Itu biasanya umumnya. Nah ini hadis yang ini menandakan, menegaskan bahwa ada keterangan sebelum imam pergi dari mimbar, sebelum ngangkat kaki dari mimbar, makmum sebaiknya, itu yang baiknya gitu, yang lebih baik, itu jangan dulu meninggalkan tempat, jangan mendahului imam lah intinya. Nah ini apabila seperti ini, orang yang sholat berjamaah dengan imam, terus imam sebelum pergi dari mimbar, terus itu makmum masih ada, nah ini berarti kutiba lahu qiyamal lailatin, orang itu akan ditulis pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Luar biasa. Nongkrong dekat imam, apalagi nanti ada malam Lailatul Qadar di bulan sudah pada. Nah, tinggal kita semua, memang bulan suci Ramadan itu rajanya suhur, sayyidul suhur ya, raja daripada bulan yang 12 bulan itu, bulan Ramadan. Namun sayyidul ayyam ya Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah itu sayyidatul ayyam berarti. Apabila bulan ya bulan Ramadan. Di barat kita bulan Ramadan ditamsilkan tanah yang lendoh, tanah yang loh, tanah yang subur. Nah, apabila bulan Ramadan ditafsirkan dengan bulan tanah yang subur, nah tanah yang subur memang subur. Tapi kalau tanah yang subur kita tidak tanami apa-apa, itu tanah kosong tidak dimanfaatkan, otomatis tanah subur tidak akan ada manfaatnya. Begitu pula Ramadan memang bulan yang istimewa, bulan penuh barokah, penuh rahmah, penuh magfirah, bahkan akhirnya itu minan nar. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau ikhtiar, mau berusaha, mau mengerjakan apa kata baginda Rasulullah. Seperti qiyamul lail, berarti sholat taraweh, gitu kan. Namun qiyamul kan yang katakan lail itu menurut syariat agama, ya, yang dikatakan lail itu idza gorobati syamsu falailu maujudun. Wa idza tolati samsu pannaharu maujudun. Nah, kalau di Sunda mah banyak istilah, aya janari, aya barangreup, aya sandekala, macam-macam ya di Sunda mah. Kalau di bahasa Arab mah ada yaum, ada lail. Apa ingat ngelail? Lail apa ada guru bati samsu palailu maujudun. Apabila terbenam matahari, hari apa saja palailu maujudun, maka malam tiba, gitu ya. Tutur wa idza tolati samsu, apabila terbit matahari di ufuk timur, pannaharu maujudun, itu datanglah atau tibalah hari, misalnya sekarang hari apa, hari Minggu. Nah, tapi istilah Sunda mah yaitu yang tadi banyak kata-kata, aya cenah ieu cenah barangreup, aya ieu cenah macam-macam lah itunya. Nah, tapi kalau menurut yang kata Dail mah berarti apabila matahari benar sudah terbenam, itu adalah datanglah atau tibalah malam. Makanya sholatul laili, manakala sholat setelah sholat isya sampai subuh keluar fajar, itu dikatakan sunnah lailah, ya, qiyamul lail namanya. Bagaimana kalau tahajud? Kalau tahajud lain lagi. Kalau yang namanya tahajud, walaupun sholat malam, apabila kita belum tidur, walaupun hanya 5 menit, 10 menit, itu tidak dikatakan tahajud. Karena dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ata ayyab ataka maqam rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang melaksanakan sholat tahajud bagi Rasul wajib seolah-olah. Rasul selalu melaksanakan. Tapi bagi umatnya hukumnya hanya sunnah. Nah, tapi luar biasa sholat bangun malam itu. Nah, bedanya kalau qiyamul lail yang penting kita sholat malam hari, ya udah qiyamul lail. Nah, tapi kalau yang tahajud kita bangun malam tapi setelah tidur, artinya kita bangun tidur terus sholat, itu tahajud. Ada perbedaannya. Nah, terus ada lagi man qoma ramadana imanan wa ihtisaban, yang populer hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man, siapa orangnya, qoma, yang melaksanakan sholat, kebanyakan taraweh, ya, sholat taraweh.
Ramadan pada bulan Ramadan imanan, iman kepada Allah, wahtisaban karena Allah, ini ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, Allah akan mengampuni dosa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Jadi banyak fadilah-fadilah di bulan suci Ramadan, yaitu sebagaimana tadi bulan suci Ramadan bulan yang istimewa, penuh barokah, tergantung kitanya dimanfaatkan apa tidak di bulan suci Ramadan. Apabila kita hanya istilahnya puasa, hanya memindahkan jadwal makan, kadang-kadang menu yang diutamakan, kalau masalah taraweh kita ditinggalkan, tadarusan juga kita seolah-olah diabaikan, tidak ada tadarusan, ya ini ya sebagaimana tadi saya katakan, berarti bulan suci Ramadan hanya bulannya yang istimewa, kita tidak kebagian apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak rajin menanam. Kan ada para bahasa, Ar-Rajab itu syahrul jar'i, wa Sya'ban syahrul saqyi, wa Ramadan syahrul hasad. Jadi bulan Rajab kita bulan menanam tanaman kita, itu bulan Sya'ban kita menyirami, memupuk tanaman yang ditanam di bulan Rajab. Nah ini bulan Ramadan adalah bulan kita mengunduh atau panen di bulan suci Ramadan. Karena apa? Katakan panen bulan suci Ramadan, karena pahala-pahala luar biasa. Cuman kita ada yang berat, Masya Allah, beratnya luar biasa. Mau melaksanakan itu berat. Simpuring naros ikan marora ya. Khatam Quran sakataman tos katanya. Nah, itu orang sebagai imam di dia, sebagai orang anu sok mapatahan kabatur, termasuk simpuring itu, mudah-mudahan tiasa ngalaksanakeun anak itu. Ya. Bulan suci Ramadan inti nama harus berbeda dengan bulan-bulan yang lain, itulah itu inti nama ya. Termasuk siapapun yang jadi imam, siapapun yang sering khutbah, itu harus lebih rajin daripada si mustami itu. Malulah, sebab dalam Al-Qur'an kaburo maqtan indallah antakuma la tafalu. Dosa besar, malapetakannya besar sekali bagi orang-orang yang hanya di mulut bisa mempatahan batur tapi tidak melaksanakannya. Itu berat sekali, siksaan Allah, ancaman Allah berat. Tidak tenang, hari jadi mubalig, jadi penas, jadi istilah kita tahu sih ya teh apa yang harus disampaikan, ini kira-kira cocok enggak, itu pusing mikirkannya. Temanya apa yang mau dikenakan, mutolahnya kitab apa yang mau disampaikan, itu tidak sembarangan kita bicara. Karena yang mendengarkan juga banyak kiai di Pangkalan, banyak yang mendengarkan. Jadi apabila kita meleset sedikit, apabila kita bicara, kita tidak melaksanakannya, bagaimana tanggapan orang? Bagaimana tanggapan? Oh, sholat duha, orang nanti duha. Oh, orang tadarusan. Di dia nu maca Quran dengan 2 orang. Nah, jadi itu orang mah terus terang bae imah hayu, orang tingkatkeun gitunya. Masih ada 19 hari lagi nih. Ada 9 hari lagi. Karena kita tanggal 11 berarti. Tanggal 11 itu adalah bulan magfirah Allah. Ya. Sebab 3 fase ya. Ramadan itu awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itbun minan nar. Itu sudah populer. Jadi apabila kita Ramadan hanya lewat gitu ya. Ramadan sebulan gitu. Terus nanti apabila kita sudah melaksanakan puasa 1 bulan, mestinya kita juga ada puasa sunnah 6 hari setelah lebaran. Itu paling berat lagi, itu paling berat. Ada ulama yang membolehkan, yang penting masih bulan Syawal, yang penting 6 hari kita. Tapi kalau kitanya misalnya ini lebaran hari Rabu, Kamis tidak melaksanakan puasa, kesana mah lebih berat lagi. Jadi lebih baik lebaran Rabu, hari Rabu, Kamis kita puasa lagi, nanti Rabu kita bada Syawal ya, yang berlaku terutama di Semarang, Kendal, Kaliwungu.
itu yang namanya lebaran Syawal lebih rame, lebih meriah daripada lebaran Idul Fitri. Luar biasa. Nggak percaya kalau besok lebaran hari apa, misalnya hari Kamis misalnya, hari Kamis ke Kaliwungu saja lah, macet tuh total jalan. Pekalongan macet, udah di Jawa mah bener-bener melaksanakan puasa yang 6 hari itu bener-bener. Karena man shoma syahrul Ramadan terus fa'at ba'ahu bisitin min Syawal faka'an nama shomad dahra kullaha. Siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, fa'at ba'ahu terus diikuti sitin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama seolah-olah itu orang shomad dahra kullaha, berpuasa setahun penuh. Itu dahro teh simkuring ngamanaan aya nu mengkuin setahun. Kenapa? Aya dakikoh, aya sa'ah, aya yaum ya, aya yaum, aya asbu, aya sahar sabulan, aya sanah setahun. Sanah setahun. Tak kalau kita puasa pakana somad dahra kullaha lain setahun. Ya nafsirkeun aku mah tah make na simkuring ya itu. Ya, sok geura. Ulangi, man soma syahrul Ramadan fa'at bau bisitin min Syawal faka'anama somad dahra kullaha. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, terus fa'at bau bisitin min Syawal, terus bulan Syawal puasa pada hari, faka'anama somad dahra. Itu seolah puasa 1 tahun. Kita kalikan, kalau 1 bulan 30 hari dikalikan 10 per hari. Kusabab gitu ya. Setiap amal ibadah kita dilipat gandanya 10. Jadi kalau 30 kali 30 kali 10 berapa? 300. Nah, yang 6 hari berarti itu 60. Kalau itu pas ya. Jadi karena 1 tahun itu 360 hari, kita puasa sebulan di bulan suci Ramadan, berarti sebulan dikalikan 10 berarti 300, yang 60-nya kita puasa 6 hari. Makanya paka'an nama somad dahra kullaha. Nah itu kalau kita hitung-hitung. Kalau kita mau kan mau ilmiah, sekarang mah zaman ilmiah harus ilmiah semua gitu. Nah ilmiahnya paka'an nama somad dahra kullaha teh sama dengan puasa kita 1 tahun, yaitu yang sebulan berarti kita kali 10 berarti 300 hari, yang 6 hari dikalikan 10 berarti 60, artinya 1 tahun itu 360 hari. Pas ya. Ngan gogodana ya Allah, berat sim kuring godana. Ari dina sasi Syawal teh mun teu narima panganten ngalah panganten. Waduh geus pokona mah prasmanan. Tara aya nu miheulaan dahar prasmanan teh. Kuring heula Panaib Ciawi nu wanieun mengeran sim kuring, dahar kudu kuring. Kasepuan heula bahasana kitu eta cek naib Ciawi. Boh naib anyar, boh naib lawas pokona talang da sim kuring. Aduh kasepuan heula mangga cenah. Tah, jadi ya Allah beratna. Tapi kalau sudah terbiasa, biasa melaksanakan ringan, tidak ada beban sedikit pun, yakin tidak ada beban. Ilmuna sim kuring mere tenang dia ilmuna. Aya bakakak selawat tenggorokan mah udah hilang nikmatnya. Aya gurame anu make gurame cobek misalnya lah geus anggap kitu. Lamun kitu insyaallah kuat puasa yakin. Tapi lamun mah can ente dinu anu nikahkeun cenah bakal aya prasmanan urang mah bayangkeun eta mah geus kitu mah kawas tan pernah hadar gurame tanpa hadar bakakak bae. Itu ilmuna. Di samping doana Allahumma paksakeun bae gitu. Eta doa nu sapu jagat namanya. Nah, terus di dalam sebuah hadis, dalam sebuah kisah ada orang masuk surga tanpa hisab. Ada seseorang masuk surga tanpa hisab. Padahal kita hidup sekarang sudah alam dunia, ada alam barzah, terus nanti ada alam mahsyar, terus ada di sana sebelum masuk surga atau neraka itu ada dulu mizan ya, hisab dulu, terus ada mizan. Nah, setelah mizan itu terakhir ada sirat terakhir itu. Nah, ada orang masuk surga tanpa
perjalanan yang itu, yang 5 itu langsung surganya. Terus orang bertanya, dengan amalan apa? Sama Allah dijawab, itu berarti abadallah ta'ala antum, abadallah ta'ala syirran fid dunya, dari dunia, wa adkhulnal jannata syirran fil jannah. Karena orang tersebut di alam dunia ibadah sirri, tidak ada orang yang tahu, ya. Terus makanya orang tersebut dimasukkan surga tanpa ada orang yang tahu, jadi selalu masuk surga. Nah, siapa orang itu? Orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Puasa itu adalah ibadah sirri. Ibadah sirri kenapa? Karena orang di pasar, orang di bandara misalnya, orang di terminal, orang di stasiun, terutama di pasar Ciawi saja, kita tidak bisa membedakan mana orang yang puasa dan orang yang tidak puasa. Itu ibadah sirri namanya. Nah, karena Anda ibadah sirri 26 jam, 17 atau 18 jam puasa, Anda menahan haus, Anda menahan lapar, Anda juga bisa menahan hawa nafsu. Kan ke bulan puasa mah aya sir ka istri teh ditahan teu kenging. Lam urang maksa bergaul jeung istri di siang hari, itu ancamannya harus kita puasa sahroeni mutatabi'aini. Harus kita berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pangkalan sering terjadi, jangan salah. Orang yang biasa merantau Jakarta, maaf ini, orang yang biasa merantau Jakarta, pulang dari Jakarta asar, diperkirakan datang ke pangkalan jam 12, jam 1. Pas mogok mobilnya anjuk ke pangkalan jam 8, jam 7 subuh lah pokoknya. Cik apa yang terjadi? Suayana tuh mah cenah ada sapoe mah batal gitu. Nah, tapi lamun jalma nu pinter ngabatalan heula, ulah langsung bergaul. Lamun orang bergaul gitunya can ngabatalan, eta ge da ngahelah ngabatalan sebenarnya teu kenging teu kenging. Lamun orang terpaksa bergaul jeung istri bulan suci Ramadan, sahroini mutatabi'in, sama pasoma sahroini mutatabi'in. Kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Parahnya kalau kita puasa 2 bulan berturut-turut, sudah 59 hari misalnya, kita batal, harus dari 0 lagi. 1 hari jadi ulang nih. Ente cenah orang kamari geus 58 hari, kita 1 hari lagi biasa. Itu siksaannya atau istilahnya dendaannya bagi orang yang melaksanakan pada hari atau siang di bulan suci Ramadan. Nah, terus kalau tidak mampu puasa harus mengeluarkan beras 60 mud, 60 kati. Nah, tinggal tergantung orangnya sekarang. Apabila orang kaya dipinta beras 60 kati, ya kecil, ya udah baru itu. Tapi orang yang kaya justru harus puasa supaya berat ya. Orang yang miskin tidak punya beras, bayar kiparat. Kiparatnya beras supaya merasakan gitu. Supaya ada aspek jerah gitu. Ini ancaman ya. Ini tidak bohong simpun ini demi nyatakan kita. Kamari kuliah subuh nyerioskeun ieu. Berat puasa. Ibadah sirri berarti diantaranya kita berpuasa berarti orang ibadah sirri. Kita ibadah sirri berarti ke pahalana Allah akan rahasiakan lagi masuk surga tanpa ada hisab, tanpa ada istilahnya mizan gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini hadis sebetulnya dari awal mestinya. Ada satu hadis ibadah puasa kenapa diistimewakan? Ada hadisnya kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibi. Fa innahu li wa ana ajibi. Puasa itu adalah setiap pekerjaan Adam, ibadah anak Adam seperti kita, lahu pahalanya langsung bagi. Illa siyam kata bagi Rasul, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa kata Allah untuk aku, wa ana ajibihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi rahasia pahala puasa mah rahasia. Ya, rahasia. Kan ari pahala telah kurang masihan boret beun sasiki 2 siki buah boret sasiki 2 siki. Lamun basa ngabaya 1 kilo 2 kilo tara dihitung bijianana kitunya.
Talamun aina wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasiun alim. Allah memberikan pahala, ada pahala yang bentuknya pahala lain lagi. Wallahu Allah yudhaifu melipat gandakan pahala liman bagi orang yasau yang dikehendaki Allah. Wallahu wasiun alim. Allah maha jembar dan maha mengetahui. Nah, jadi pahala besar Ramadan itu luar biasa Pak. Dan istilah orang yang maaf driven kalau bermacam-macam pahala itu. Pahala tina 2 kali, tina kali 10 kali lipat, terus sampai 7 kali lipat, sampai bigori hisab tanpa dihitung lagi. Itu pahala bulan suci Ramadan. Ya. Makanya di bulan suci Ramadan harus banyak-banyak kita sholat malam, ya. Terus kita juga disunahkan tadarusan Al-Quran. Karena ada sebuah hadis, al-jannatu mustaqotun ila arba'ina farin. Surga merindukan 4 golongan. Surga teh menunggu kita, ibarat istri merindukan suami sedang pergi jauh selama 5 bulan, 6 bulan. Ini puasa mah berpuluh-puluh tahun merindukan orang. Siapa orang yang dirindukan oleh surga, di nanti surga? Nu pertama, orang berarti talil Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Kalau tuh pakai bicara sepuh kurang lancar ongkoh, nah, apabila kita tidak bisa menghafal atau membaca Al-Quran secara 30 juz, kita baca surat Al-Ikhlas 1 hari 1 malam, jangan kurang dari 50 balik. Kenapa? Karena ayat surat Al-Ikhlas itu 4 ayat. Jadi apabila kita baca 50 berarti 200 ayat. Tuh yang termasuk orang ahli membaca Al-Quran 1 hari 1 malam jangan kurang dari 200 ayat. Insya Allah. Kalau kita masuk orang yang membaca surat Al-Ikhlas 50 kali setiap hari setiap malam, itu berarti orang itu termasuk talil Quran, ahli membaca Quran. Sudah ucin ada dia, dicicil, silahkan dicicil. Atau cicil mah ya simkuring alhamdulillah aina ya. Dukat tosabara asasi. Memang simkuring mah hayang ataka tapi bodating 100.000 ataka kubro. Tah simkuring aina ngawiridkeun setiap salat, ba'da salat 5 waktu maca 11 lah. Yang emboh hiji berarti kadah nama 10. Berarti insyaallah lamun setiap salat orang maca 11 berarti lu 5 waktu 55 tos termasuk talil Quran. Eta babari sebenarnya. Tengah makan waktu 2 menit maca 10 ke 11. Jadi orang yang itu berarti talil Quran. Wa hafidil lisan anu kadua, orang yang bisa menjaga mulut ya. Menjaga mulut gimana? Ya di bulan puasa kalau kita nongkrong dengan teman-teman ya, itu pasti membicarakan orang. Akan terjadi, tidak bisa mengelak, pasti terjadi lah membicarakan orang gitu ya, menggonjolin orang. Nah, jadi tolonglah bulan puasa jauhilah itu. Tidak batal puasanya, tapi bisa membatalkan atau menghapus pahalanya, pahala puasa. Jadi yang pertama yang dirindukan oleh Al-Quran, oleh surga itu, yang pertama talil Quran, yang kedua wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga mulut ya, jangan bicara yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga wa'id abul jian, ini abul jian nih simkuring manati kopungkur hayang ngalaksanakeun takjil bersama kerjaman pun lancek telaksana kuat saminggu-minggu acan setiap tahun simkuring kerali atuh melak tangkal gedang di mana buka teh gedang we unggal atuh bos belum sampai ya masyaallah. Tah ieu wa'id amul jian teh orang yang dirindukan oleh surga, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Iya orang yang sedang puasa lapar enggak? Lapar dong, pasti lapar. Tah ieu orang yang amul jian teh ini luar biasa pahalanya. Contohlah ieu tisah ieu cai simkuring ngabatalan geus mono ieu lah. Tak ieu teh engke pahala simkuring teh dibikeun kanu mere ieu teh 100% teu dikurangan. Atuh protesan atuh cenah urangna kabagi naon anu puasana. Oh, puasa kalau pahala lain dengan uang, dengan rupiah.
Kalau pahala ila ruhi abi sorangan Al-Fatihah 100. Jami'il muslimin mukminat muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat Al-Fatihah 100. Anu kabagi sarjaya jalma mukmin salam dunia kabagi 100 ewang itu pahala. Awas. Aya nu protes teu bisa cenah pahala cenah ena ku saurang cenah ena 1000 misalna. Dibikin ka saurang otomatis 1000. Dibikin ka 100 orang 10 perak ewang. Dibikin ka 1000 orang kabagi 1000 lamun sajutanya 1000 ewang. Kitunya lamun salah. Tuh, pahala mah teu seperti itu pahala mah itu, Bang. Pahala mah lamun ayeuna urang 100% maca Fatihah dikirimkeun kaduaan anggar 100 ewang. Ka 1000 urang ge, ka 1 juta urang ge 1000 ewang bae anggar 100% ewang. Itu pahala ngaran. Beda jeung rupiah. Rupiah mah lamun 1 juta dibagikeun ka saurang dikeun ka 1 juta. Dibikeun kaduaan 500 ewang, dibikeun ka 10 urang 100.000 ewang, dibikin ka 1000 urang 1000 ewang eta rupiah pasti itu. Tapi pahala mah ya itulah ya. Jadi nu katilu teh yang di surga teh berarti itamul jian, orang yang menyajikan makanan di hadapan orang-orang yang sedang puasa, itu pahalanya luar biasa ya. Nah itu itamul jian. Bahkan ayat satu keterangan as-sodaqoh tudfi'u godoba robbi. Sodakoh itu bisa menghilangkan bendunya Allah. Lamun sedang mah dipareman Allah bendu di api yang sedang membala-bala itu berarti padam dengan adanya sodakoh. Luar biasa lah orang yang sodakoh terutama di bulan suci Ramadan. Panasim kuring alhamdulillah ya cai nu kieu teh aku teh kenging 30 dus. Eta hamba Allah ting ti saha aduh kapiheulaan. Meser deui da pasti kada hari bulan puasa teu abis 30 dus teh. Korma kenging 3 dus, korma alhamdulillah. Dikirim 1 dus, kamari 1 dus, tiha deni 1 dus, 3 dus. Kapungre 2 dus teh saep ieu korma teh selama sasasih. Tanya it amul jian teh ibu ieu tadi meureun dirompok teh menyajikan ieu teh diracik heula anu meser aya gitu. Ieu pahala luar biasa Bu. Simkuring lain cenah ayeuna supados cenah beuki rajit simkuring iraha buka di dieu. Ayeuna nu kadar ku simkuring naon kan bakal kadahar gitu. Henteu kadinya maksudnya. It amul jian itu bagi siapapun yang melaksanakan puasa itu terutama bukan hanya yang puasa, tapi sekarang kebetulan bulan suci Ramadan benar-benar orang sedang lapar, sedang haus, disajikan aina makanan, minuman, insya Allah itu pahalanya luar biasa ya. Bila ada orang makanan kita 100 orang dipakan oleh 100 orang berarti pahala 100 orang kita akan kebagi daripada 100 orang. Nah yang terakhir yang keempat wasoimina Ramadan ya. Jadi yang dirindukan oleh surga itu berarti orang yang puasa di bulan suci Ramadan kita ini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini hari ke-11, mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita juga melaksanakan ibadah siam. Kemudian mudah-mudahan mungkin bukan hanya dari saya, nasihat itu dari manapun, tetap di bulan suci Ramadan di mushola manapun tetap akan membahas seputar bulan suci, fadilah-fadilahnya, baca Qur'annya, zikirnya, sodakohnya, pasti seputar itulah. Tidak akan jauh dari itu ya. Tidak jauh itu. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini benar-benar melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Kenapa? Karena belum tentu usia kita sampai bulan suci Ramadan yang akan datang, belum tentu itu, belum tentu. Jangan menangkisi kepergian bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan akan datang lagi. Bulan suci Ramadan selalu akan ada sebelum hari kiamat. Bulan Ramadan pasti ada. Tapi yang diragukan kita, bulan Ramadan yang akan datang kita masih hidup apa sudah ada di kuburan gitu. Itu harus dipikirkan. Makanya manfaatkanlah bulan yang sekarang selagi kita dikasih usia, kita diberi kesehatan, kita manfaatkan bulan suci Ramadan sebaik-baiknya. Intinya bulan suci Ramadan harus berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa?
karena itu bulan suci Ramadan adalah buah syahrul adimah, syahrul barokah, syahrul magfirah, sudah banyak. Dan di samping bulan suci Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min ahli syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Jadi apabila 1000 bulan itu berarti kalau dihitung 83 tahun. Kalau kita puasa bulan ini saja, tahun ini bulan puasa, kita memendahkan Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar atau kumaha neangan Lailatul Qadar kapan teu aya tanda-tandana. Lailatul Qadar pasti setiap malam selama 30 malam itu ya, pasti 1 bulan ada tuh Lailatul Qadar. Di mana kita puasa siangnya, malamnya taraweh, apalagi kita tadarus dan sebagainya, kita sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada buktinya Lailatul Qadar, tidak ada seperti menjirim, tidak. Hanya orang yang qiyamul lail, orang yang sholat taraweh, apalagi tahajud, tabah sholat hajat dan sebagainya, terus kemudian malam itu tepat Lailatul Qadar, kan itu kata tikawit iya sampai ila naon teh Lailatul Qadar tanah jumal kata tanah jumal kati semalam suntuk berarti sampai hatamat lail fajr, hatamat lail fajr, sampai turun sampai keluar fajar sodik waktu subuh semalam tuh turun Lailatul Qadar. Cuman ari ulama kapungkur sok aya nyarios cenah lamun tanda tertentu ongkoh cerah langit teh, tapi sinar matahari tidak begitu terik, sinar matahari berkurang. Kenapa? Itu katanya penuh dengan jutaan mungkin triliunan malaikat yang turun ke alam dunia. Tapi kalau dalam Al-Qur'an itu hatamat ta'il fajr, itu berarti ya udah, kalau sudah keluar fajar itu seolah sudah tidak ada, sudah berakhir dan Qadar. Artinya, makanya siap-siaplah, makanya baginda Rasul terutama asrul awakhir itu lebih hati-hati lagi, lebih ditingkatkan lagi. Baginda Rasul sampai bengkak-bengkak kakinya, tidak pernah ke rumah, selalu itikaf di masjid, kecuali keluar dari masjid mana ada hajat, seperti hoyong kehampangan, hoyong keberatan, misalnya hoyong ibah, takar keluar di masjid. Asrul awakhir itu 10 terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu itikaf di masjid. Luar biasa. Sampai bengkak-bengkak kayak kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah jelas ahli surga, engkau kekasih Allah, kenapa harus capek-capek? Apakah kalau kita lebih bersyukur lagi, lebih banyak lagi ibadah pada Allah, itu salah? Jadi terus memang bukan hanya Rasul, ulama isalaf, ilmu usaroleh, orang berarti soleh, ia berarti selama itu ibadah, jadi semakin itu ingat pahala, semakin rajin ibadah. Contohlah kita sholat, kita mah sholat kewajiban, sholat bisa digenjreng, bisa disiksanya. Sholat atawan hayang surga itu tacan ikhlas anu tingkat tinggi, ikhlas kelat tingkat tinggi mah urang ibadah semata-mata karena Allah, hayang kenging ridho Allah. Tinggal sholat, urang sholat teu sieun disiksa, urang sholat tidak menginginkan surga, itu ikhlas anu luar biasa. Tapi orang mah sholat orang bisa disiksa, orang sholat kadang-kadang supaya asup surga. Eta saya tenang saya tadi. Tapi yang lebih bagus lagi, ikhlas kelas tinggi mah berarti kita sholat menunggu adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.